Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Dwi Isabella, NRP 5026-201036. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan best practice pengembangan software, yaitu standar pengembangan software atau software development standard. Sebelum masuk ke pembahasan intinya, sebenarnya apa itu standar? Standar adalah dokumen yang diterbitkan, yang dibuat untuk menjamin keandalan bahan, produk, metode, dan atau layanan. Mereka menetapkan persyaratan, spesifikasi, pedoman, karakteristik, dan atau prosedur yang dirancang. Biasanya mereka dikembangkan melalui proses konsensus dan disetujui oleh berbagai lembaga nasional dan internasional, masyarakat profesional, atau organisasi industri. Dari sini dapat disimpulkan juga bahwa standar adalah praktik profesional minimal yang diterima dan atau kualitas yang harus dipatuhi. Selanjutnya, berapa lamakah standar itu aktif? Jadi, kerangka waktu di mana standar tetap aktif itu bervariasi berdasarkan proses tinjauan dan revisi organisasi standar. Nah, lalu siapa saja yang menggunakan standar? Banyak sekali, yaitu salah satunya usaha kecil, bisnis nasional dan internasional, pemerintah, insinyur, ilmuwan, arsitek, desainer, bahkan mahasiswa. Dan bagaimana sih penamaan standar? Jadi standar diberi nama menggunakan akronim dari organisasi pemberi standar, nomor standar, dan tahun standar diterbitkan. Contohnya ASCE garing SEI 716, ASTM F96317, ISO 13485-2 2016. Selanjutnya, sebenarnya keuntungan dari standar internasional itu yang pertama, standar internasional membawa manfaat teknologi, ekonomi, dan sosial. Mereka membantu menyelaraskan spesifikasi teknis produk dan layanan membuat industri lebih efisien dan menurunkan hambatan perdagangan internasional. Nah, kesesuaian dengan standar internasional membantu meyakinkan konsumen bahwa produk aman, efisien, dan baik untuk lingkungan. Untuk bisnis sendiri, standar internasional adalah alat dan pedoman strategis untuk membantu perusahaan mengatasi beberapa tantangan bisnis modern yang paling menuntut. Nah, mereka memastikan bahwa operasi bisnis yang efisien mungkin meningkatkan produktivitas dan membantu perusahaan mengakses pasar baru yang lebih luas. Sedangkan dari perspektif pemerintah, dengan mengintegrasikan standar ke dalam peraturan nasional, pemerintah membantu memastikan bahwa persyaratan untuk impor dan ekspor barang sama di seluruh dunia, sehingga memfasilitasi pergerakan barang, jasa, dan teknologi dari satu negara ke negara lainnya. Nah, salah satu standar software development yaitu ISO atau International Organization for Standardization. Ini merupakan salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi yang memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global dan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya. Nah, di sini ada 6 prinsip dalam pengembangan standar ISO. Yang pertama itu proposal. Ini diajukan untuk pemungutan suara oleh anggota komite terkait. Selanjutnya persiapan. Ini di mana pembentukan kelompok kerja. Selanjutnya ada komite. Jadi dari draft komite pertama didaftarkan oleh Sekretariat Pusat ISO. Kemudian inquiry. Jadi draft international standard atau DIS diedarkan untuk komentar dan voting. Selanjutnya persetujuan. Jadi draft akhir standar internasional atau FDIS diedarkan ke semua badan anggota ISO. Selanjutnya yaitu publikasi. Sini dikirimkan ke Sekretariat Pusat ISO untuk menerbitkan standar internasional. Lalu bagaimana ISO itu mengembangkan standar? Yang pertama, standar ISO menanggapi kebutuhan di pasar. ISO tidak memutuskan kapan mengembangkan standar baru, tetapi menanggapi permintaan dari industri atau pemangku kepentingan lain seperti kelompok konsumen. Biasanya, sektor atau kelompok industri mengkomunikasikan kebutuhan akan standar kepada anggotanya nasional yang kemungkinan menghubungi ISO. Selanjutnya, standar ISO didasarkan pada pendapat para ahli global. Nah, standar ISO dikembangkan oleh kelompok ahli dari seluruh dunia yang merupakan bagian dari kelompok yang disebut komite terkait.
para ahli ini merundingkan semua aspek standar, termasuk ruang lingkup, definisi, kunci, dan isinya. Selanjutnya, standar ISO itu dikembangkan melalui proses multi-stakeholder. Jadi, komite teknis terdiri dari para ahli dari industri terkait, tetapi juga dari asosiasi konsumen, akademisi, LSM, atau lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah. Dan yang terakhir, standar ISO didasarkan pada konsensus. Nah, mengembangkan standar ISO adalah pendekatan berbasis konsensus dan komentar dari semua pemangku kepentingan yang dipertimbangkan. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.